Selamat datang di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan latihan soal untuk formasi penjaga tahanan. Langsung saja, yuk kita mulai. Exceptio non adimpleti contractus adalah A. Penolakan untuk melaksanakan kontrak karena pihak lain belum memenuhi kewajibannya. B. Perselisihan mengenai penafsiran kontrak. C. Hak untuk membatalkan kontrak setelah pelaksanaan. D. Pembatalan kontrak karena ketidaksepakatan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu penolakan untuk melaksanakan kontrak karena pihak lain belum memenuhi kewajibannya. Dalam kasus tindak pidana korupsi, apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan, dan mengapa hal ini penting dalam penegakan hukum? A. Konflik kepentingan adalah ketidaksetujuan antara penuntut umum dan advokat terdakwa tentang taktik hukum yang digunakan dalam kasus korupsi. B. Konflik kepentingan adalah perbedaan pendapat antara penuntut umum dan hakim dalam menentukan hukuman. C. Konflik kepentingan adalah ketidaksetujuan antara terdakwa dan hakim yang mempengaruhi hasil persidangan. D. Konflik kepentingan adalah situasi di mana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tugas resmi mereka, yang dapat mempengaruhi integritas dan objektivitas mereka dalam penanganan kasus korupsi. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu konflik kepentingan adalah situasi di mana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tugas resmi mereka, yang dapat mempengaruhi integritas dan objektivitas mereka dalam penanganan kasus korupsi. Apa yang dimaksud dengan hapusnya kewenangan penuntutan pidana? A. Proses berakhirnya wewenang penuntut umum dalam melakukan tuntutan pidana. B. Pemberian amnesti oleh Presiden. C. Pemberhentian penyidikan oleh kejaksaan. D. Pemberhentian penyidikan oleh polisi. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu proses berakhirnya wewenang penuntut umum dalam melakukan tuntutan pidana. Sesi dalam konteks hukum merujuk pada A. Pemberian hak kepada pihak ketiga. B. Pembatalan suatu perjanjian. C. Pengalihan hutang. D. Penggantian pihak dalam kontrak. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pengalihan hutang. Dolus alternatif berkaitan dengan A. Kesengajaan yang direncanakan sebelumnya. B. Kesengajaan yang dilakukan tanpa rencana. C. Kesengajaan yang mencakup beberapa kemungkinan hasil. D. Kesengajaan yang muncul sebelum tindakan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu kesengajaan yang mencakup beberapa kemungkinan hasil. Novasi dalam hukum adalah A. Pembatalan suatu perjanjian. B. Penggantian utang lama dengan utang baru. C. Pengalihan hak kepada pihak ketiga. D. Penggantian pihak dalam kontrak. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu penggantian utang lama dengan utang baru. Hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan tuntutan tersebut jika telah dijalankan disebut dengan A. Ambasador. B. Hak hukum. C. Abolisi. D. Amnesti. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu abolisi. Apa yang dimaksud dengan putusan Versteeg dalam persidangan? A. Putusan yang memberikan keuntungan lebih besar kepada penggugat. B. Putusan yang hanya berlaku di tingkat banding. C. Putusan yang diberikan oleh hakim dalam kondisi tertekan. D. Putusan yang dikeluarkan saat pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu putusan yang dikeluarkan saat pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Surat keterangan dokter yang menjelaskan hasil pemeriksaan korban kekerasan dapat dikategorikan sebagai A. Keterangan ahli. B. Petunjuk. C. Keterangan terdakwa. D. Surat. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu keterangan ahli. Pelaksanaan putusan pengadilan yang berisi perintah kepada pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut A. Kasasi. B. Gugatan. C. Eksekusi. D. Revisi. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu eksekusi. Prinsip hukum yang melarang seseorang dihukum lebih dari sekali atas tindakan yang sama adalah A. Prinsip klarifikasi. B. Prinsip res judicata. C. Prinsip lex specialis derogat legi generali. D. Prinsip non bis in idem. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu prinsip non bis in idem. Apa yang harus menjadi ciri utama dalam penyusunan kontrak yang baik? A. Jelas, konkret, dan sesuai hukum. B.
Berisi klausula sesuai kesepakatan seluruh pihak. C. Rumit dan sulit dimengerti. D. Fleksibel untuk interpretasi yang berbeda-beda. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu jelas, konkret, dan sesuai hukum. Kesengajaan yang timbul setelah melihat kesempatan atau situasi tertentu disebut A. Dolus eventualis. B. Dolus malus. C. Dolus directus. D. Dolus antecedens. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu dolus eventualis. Asas hukum pidana yang berarti setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya adalah A. Asas legalitas. B. Asas presumption of innocence. C. Asas kemanfaatan. D. Asas kesetaraan. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu asas presumption of innocence. Asas apa yang mengedepankan kepentingan masyarakat internasional dalam penegakan hukum pidana? A. Asas universal. B. Asas recatgut. C. Asas nasional aktif. D. Asas nasional pasif. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu asas universal. Dalam konteks hukum acara pidana, apa yang dimaksud dengan restitusi? A. Pengembalian kerugian negara oleh terpidana. B. Pembayaran denda oleh terdakwa. C. Pengembalian barang bukti kepada pemiliknya. D. Pembayaran uang kompensasi kepada korban. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu pengembalian barang bukti kepada pemiliknya. Dalam konteks tindak pidana korupsi, apa yang dimaksud dengan imunitas, dan kapan hal ini dapat diberikan kepada individu yang terlibat dalam penyelidikan atau penuntutan? A. Imunitas adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa untuk menghindari pemeriksaan fisik selama penyidikan. B. Imunitas adalah hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk menolak kasus korupsi. C. Imunitas adalah hak yang dimiliki oleh pejabat publik untuk tidak diadili dalam kasus korupsi. D. Imunitas adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang bekerja sama dengan penyidik dan memberikan informasi penting dalam kasus korupsi. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu imunitas adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang bekerja sama dengan penyidik dan memberikan informasi penting dalam kasus korupsi. Asas universal dalam hukum pidana bertujuan untuk A. Menghormati kedaulatan negara dalam mengadili tindak pidana. B. Mengatasi kesenjangan hukum dalam kasus tindak pidana lintas negara. C. Memastikan bahwa hanya pengadilan nasional yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan internasional. D. Mengintegrasikan hukum pidana nasional dengan hukum internasional. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu mengatasi kesenjangan hukum dalam kasus tindak pidana lintas negara. Ahli hukum pidana yang mengembangkan teori tentang perbandingan rasional, utilitarianisme, sebagai dasar pemilihan hukuman adalah A. Herbert L. A. Hart. B. Karl Marx. C. Cesare Beccaria. D. Emile Durkheim. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu Cesare Beccaria. Keputusan tata usaha negara adalah A. Kebijakan yang diambil oleh eksekutif. B. Hasil dari sengketa administratif. C. Putusan pengadilan dalam tata usaha negara. D. Kebijakan yang diambil oleh legislatif. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kebijakan yang diambil oleh eksekutif. Hukum perdata yang mengatur tentang hak milik atas barang-barang bergerak adalah A. Hukum harta benda. B. Hukum waris. C. Hukum kontrak. D. Hukum pemilikan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hukum harta benda. Apa yang dimaksud dengan teori sistem pembuktian dalam konteks tindak pidana korupsi? Bagaimana teori ini memandu penyidikan dan penuntutan? A. Teori sistem pembuktian adalah pendekatan yang menekankan pada pengumpulan dan penilaian bukti secara komprehensif untuk membuktikan atau membantah kesalahan terdakwa. B. Teori sistem pembuktian adalah pendekatan yang hanya mengandalkan pengakuan terdakwa untuk membuktikan kasus. C. Teori sistem pembuktian adalah pendekatan yang menekankan pada penggunaan teknologi dalam penyidikan. D. Teori sistem pembuktian adalah pendekatan yang memprioritaskan penggunaan bukti fisik dalam persidangan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu teori sistem pembuktian adalah pendekatan yang menekankan pada pengumpulan dan penilaian bukti secara komprehensif untuk membuktikan atau membantah kesalahan terdakwa. Dalam hukum pidana,
berapa lama waktu penahanan tersangka setelah penetapan dakwaan? A. 90 hari, B. 120 hari, C. 30 hari, D. 60 hari. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu 90 hari. Prinsip hukum internasional yang mengatur bahwa individu memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran HAM adalah A. Right to remedy and reparation, B. Jus cogens, C. Universal Declaration of Human Rights, D. Pacta sunt servanda. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu right to remedy and reparation. Prinsip yang mendasari jurisprudensi sebagai sumber hukum pidana adalah A. Similia similibus, B. Genstrafzonderschuld, C. Actus reus, D. Mens rea. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu similia similibus. Apa yang dimaksud dengan habeas corpus dalam konteks undang-undang intelijen? A. Hak individu untuk tidak diperiksa oleh lembaga intelijen tanpa izin. B. Hak individu untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari lembaga intelijen. C. Hak individu untuk memiliki akses ke informasi yang dikumpulkan oleh lembaga intelijen. D. Hak individu untuk melawan tindakan penggerebekan oleh lembaga intelijen. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu hak individu untuk melawan tindakan penggerebekan oleh lembaga intelijen. Apa yang menjadi fokus dari teori prevensi dalam hukum pidana? A. Menekan tingkat kejahatan. B. Membantu korban. C. Menghukum pelaku. D. Mencegah kejahatan. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu mencegah kejahatan. Asas nasional pasif dalam hukum pidana mengacu pada A. Pengakuan terhadap yurisdiksi negara lain dalam kasus tindak pidana. B. Pembatasan penegakan hukum pidana di dalam batas wilayah negara. C. Kewajiban negara untuk mematuhi hukum pidana internasional. D. Kewenangan negara dalam mengadili warga negara asing. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu pembatasan penegakan hukum pidana di dalam batas wilayah negara. Prinsip hukum yang memungkinkan pihak yang berutang untuk menahan pelaksanaan perikatan jika pihak lain tidak memenuhi kewajibannya adalah A. Exceptio non adimpleti contractus, B. Pacta sunt servanda, C. One prestasi, D. Offermah. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu exceptio non adimpleti contractus.